Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wirya Aini MPD, Ibu Nurul Indah Fitriani SPDGR, yang kami cintai Kang Teteh OSIS yang sudah hadir pada acara virtual koordinator training, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara virtual koordinator training pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Delia Ramawati. Saya hadir di sini sebagai host yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, kami memulai acara inti. Izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama kegiatan Zoom berlangsung. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan background resmi virtual koordinator training yang telah ditentukan panitia. Yang ketiga, peserta wajib mematikan atau membisukan mikrofon kecuali saat dipersilakan untuk berbicara. Saya juga ingin memperkenalkan anggota kelompok kami beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Muhammad Satria Azhar sebagai moderator, yang kedua Karisa Aurelia sebagai penanggung jawab microsite, yang ketiga ada Safaira Adwarianti sebagai presenter, yang keempat ada Abid Atala Afrianto sebagai desainer digital flyer, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Delia Ramawati sebagai host. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Satria Azhar selaku moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Delia Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta yang saya hormati. Ibu Nurul Indah Fitriana, SPD GR, Instruktur VCT Gugus 14. Ibu Wirya Aini, MPD, tamu gugus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada acara VCT yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal 23, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Muhammad Satria Azhar yang akan memandu jalannya acara pada sesi ini. Hadir bersama kita siang ini presenter luar biasa yang akan membagikan ilmu, pengalaman, inspirasi kepada kita semua. Beliau adalah Saudara Safaira Adwarianti, Depok 15 Juli 2010. Kepada Ibu Wirya dan Ibu Indah yang terhormat dan Saudara Safaira Adwarianti, kami persilakan untuk menyampaikan 7 materi kebiasaan anak hebat Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Oke, hari ini perkenalkan, nama saya Safaira Adwarianti. Saya dari Gugus 14 kelompok 2. Hari ini kita akan membahas dengan tema Sekolah Ramah Anak, dan tema pembahasannya adalah membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah perkenalannya oleh host, tapi kita akan ulang lagi agar kalian lebih ingat. Jadi, di sini kita ada Karisa Aurelia sebagai microsite, Muhammad Satria Azhar sebagai moderator, Safaira Adwarianti atau saya sendiri sebagai presenter, ada Delia Rahmawati sebagai host, dan Abid Atala sebagai digital flyer. Nah, apa sih sekolah ramah anak itu? Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, inklusif, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, tujuan sekolah ramah anak itu yang pertama, ada mewujudkan lingkungan pendidikan yang humanis dan peduli pada hak anak. Yang kedua dan yang terakhir adalah membentuk generasi yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Nah,
Kenapa sih kita harus membentuk generasi yang tangguh? Nah, di zaman ini kan banyak banget nih tantangannya. Kita sebutin dulu ya, baru kita untuk ke solusinya. Yang pertama, ada gangguan mental remaja meningkat. Nah, yang kedua, ada ketergantungan gadget. Dan yang ketiga, ada pergaulan bebas. Yang keempat, ada ketidakstabilan emosi. Yang kelima, ada krisis identitas. Dan yang terakhir adalah kehilangan arah hidup. Nah, gimana sih kita untuk solusinya gimana? Nah, membentuk anak yang tangguh dan berkarakter melalui pembiasaan harian yang sederhana namun berdampak besar. Nah, inilah solusinya teman-teman. Adalah 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang pertama, ada bangun pagi. Yang kedua, ada taat beribadah dan rajin berdoa. Yang ketiga, ada olahraga agar tubuh sehat. Dan keempat, ada makan sehat dan bergizi menjadi kuat. Yang kelima, ada gemar belajar, ilmu bertambah. Yang keenam, ada bermasyarakat dan bantu sesama. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidur cepat setiap hari. Kita lanjut ke pembahasan lebih mendalamnya satu-satu ya teman-teman. Pertama, ada bangun pagi. Bangun pagi adalah fondasi untuk orang sukses. Anak yang bangun pagi terbiasa mengatur waktu, tidak terburu-buru, dan punya ritme hidup yang teratur. Dampak positifnya adalah lebih siap menghadapi hari, menghindari stres karena tergesa-gesa, punya waktu untuk sarapan dan ibadah. Untuk cara membentuknya, kita bisa melakukan tidur teratur dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Yang kedua, ada jadwal tidur yang konsisten, tidak berubah-ubah. Lalu, suasana kamar yang tenang dan minim gadget. Yang kedua, ada taat beribadah dan rajin berdoa. Anak yang terbiasa beribadah akan tumbuh sebagai pribadi yang taat, memiliki arah hidup, dan menyadari keberadaan Tuhan. Dampak positifnya adalah memiliki moral dan etika, menjadi pribadi sabar dan tabah, menguatkan kontrol diri dan emosi. Untuk pembiasaan yang bisa kita lakukan adalah berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan, dan yang terakhir adalah keteladanan dari guru dan orang tua. Untuk yang ketiga, ini ada olahraga agar tubuh sehat. Nah, olahraga adalah bagian dari hak anak atas kesehatan. Gerak tubuh juga menstimulasi otak dan emosi positif. Untuk dampak positifnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan mood dan konsentrasi belajar, menurunkan stres dan kejenuhan. Untuk aktivitas yang bisa kita lakukan adalah senam pagi sebelum belajar, yang biasa kita udah lakukan saat MPLS kemarin ya. Ada ekstrakurikuler olahraga, futsal, voli, silat, dan mengikuti lomba-lomba olahraga dan permainan tradisional. Untuk yang keempat, kita ada makan sehat dan bergizi menjadi kuat. Nah, nutrisi yang baik penting untuk kecerdasan dan pertumbuhan optimal. Dampak positifnya, mencegah anemia, stunting, dan obesitas, membantu daya ingat dan belajar, menumbuhkan kesadaran menjaga kesehatan. Langkah yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi gizi seimbang di sekolah, menu sehat di kantin, dan gerakan sarapan pagi di rumah. Untuk yang kelima, kita ada gemar belajar, ilmu bertambah. Belajar bukan hanya akademik, tapi keterampilan hidup dan nilai-nilai. Dampak positifnya, anak terbiasa berpikir kritis dan kreatif, memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan tidak takut mencoba hal baru. Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah suasana kelas yang menyenangkan, belajar berbasis minat dan bakat. Lalu yang keenam, kita ada bermasyarakat dan bantu sesama. Anak hebat bukan hanya yang unggul, tapi juga yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dampak positifnya adalah menumbuhkan empati dan kasih sayang, mendorong kerjasama dan gotong royong, menghindarkan anak dari sikap egois. Kegiatan pendukung yang bisa kita lakukan itu adalah aksi sosial siswa seperti donasi, kerja bakti, ket kelas, dan lain-lain.
Lalu, yang terakhir, yang ketujuh adalah tidur cepat setiap hari. Tidur cukup sangat penting bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh anak. Dampak positifnya adalah konsentrasi belajar meningkat, emosi lebih stabil, menurunkan resiko gangguan mental. Untuk kegiatan pendukung yang bisa kita lakukan adalah edukasi jam biologis tubuh. Yang kedua, ada jadwal tidur bersama keluarga. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ruang bebas gadget di malam hari. Nah, ini sedikit tips dari saya. Jadi kalau sebelum tidur, kalian bisa 1 atau 1,5 jam itu kalian harus menaruh HP kalian dulu. Jadi biar tidurnya lebih cepat dan lebih baik juga. Nah, baik. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu dan teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Indah dan Ibu Wirya, teman-teman dan Akang Tete. Terima kasih Saudara Syafira Adwarianti atas materi yang bermanfaat dan berinspirasi. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menerapkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk membuka suara mikrofon. Silakan perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Kami persilakan pertanyaan kepada presenter. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 sudah penjelasannya bagus. Karena di sesi tanya jawab, izinkan Ibu untuk bertanya. Dari kelompok 2, bisa nggak dijelasin apa yang diharapkan dari penerapan 7 kebiasaan baik ini? Apa yang diharapkan dari kelompok 2 nih, dari 7 kebiasaan baik ini? Seperti itu saja untuk pertanyaannya. Silakan, presenter. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi apa yang kita harapkan Ibu. Jadi kan sesuai judul di sini, kita itu adalah membentuk generasi yang tangguh melalui 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Memaparkan materi ini itu adalah agar anak-anak di luar sana ataupun yang sudah mengikuti seminar ini adalah agar menjadi generasi yang tangguh untuk Indonesia emas di tahun 2045, yaitu dengan menerapkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu saja mungkin Ibu, atau masih kurang jawabannya? Oke, terima kasih. Boleh ditambahin sedikit nggak? Kalau dari Kak. Oke, bagaimana penggabungan 7 kebiasaan orang yang sangat efektif dalam suaranya terdengar tidak ya? Tidak, Bu. Dikit, Bu. Bagaimana penggabungan 7 kebiasaan orang yang sangat efektif dapat memberi manfaat bagi setiap individu? Gimana pandangan dari kelompok 2? Maaf, Ibu, boleh diulang? Saya jaringan saya nge-lag, Ibu. Oke. Bagaimana penggabungan 7 kebiasaan
baik yang sangat efektif dapat memberi manfaat bagi setiap orang. Gimana pendapat dari kelompok 2? Baik Ibu, maaf Bu, pertanyaan Ibu boleh ditulis di kolom komentar nggak? Soalnya saya kira kurang terdengar jelas suaranya Bu. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja. Tadi yang pertanyaan pertama sudah cukup. Terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga. Sip. Teman-teman masih ada yang mau nanya lagi? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman untuk kelompok ini atau materi ini? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi ini. Baik, Ibu Wirya dan Ibu Indah yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Terima kasih kepada presenter atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam selama memandu jalannya acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat kembali kepada Delia Rahmawati. Alhamdulillah, rangkaian acara virtual koordinator training pada kelompok 2 hari ini telah selesai kita laksanakan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wirya Aini MPD dan Ibu Nurul Indah Fitriana SPD GR serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dari awal hingga akhir acara. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kelompok atas kerjasama dan kontribusinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah semangat kita dalam melanjutkan kegiatan VCT ke depannya. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Delia Rahmawati selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.